Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Andito Putra dengan NIM V2320016 dari Prodi D3 Budidaya Ternak dengan Fakultas Sekolah Vokasi Mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada masa kini. Aktualisasi Pancasila dibagi menjadi dua. Yang pertama aktualisasi objektif dan yang kedua aktualisasi subjektif. Aktualisasi objektif merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma ke setiap penyelenggara negara. Dan aktualisasi subjektif merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma ke setiap individu. Penjabaran nilai norma-norma tersebut telah dijelaskan pada makna dari sila pada Pancasila. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai 2 hari bersejarah. Yang pertama hari lahir Pancasila pada 1 Juni, dan yang kedua hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Melalui 2 hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada 5 sila atau biasa disebut dengan Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu seperti pertama, yaitu penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Contoh penerapannya seperti yang pertama yaitu menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama. Yang kedua, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kedua, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Contoh penerapannya seperti yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan mempertahankan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh penerapannya seperti yang pertama yaitu cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Keempat, penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Contoh penerapannya seperti yang pertama,
mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat atau menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita, apabila hal tersebut berkenan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau kita lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kelima, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau yang terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh penerapannya seperti yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Contohnya seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, atau lain sebagainya. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang ketiga, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian kini memudar, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Penanaman dan penerapan nilai-nilai sangatlah penting untuk diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.